Sobat Belajar, dalam live class kali ini kakak mau mengajak Sobat Belajar semua untuk jalan-jalan melihat bagaimana sih sejarah perkembangan kehidupan di bumi kita. Dan bagaimana sih peristiwa-peristiwa yang sempat atau pernah terjadi secara besar-besaran yang menimpa bumi dan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa tersebut yang akan dibahas kali ini adalah tentang mass extinction atau peristiwa kepunahan massal. Nah, jadi kalau dari istilah kepunahan sendiri mungkin Sobat Belajar udah paham ya, kalau kepunahan itu artinya kematian secara besar-besaran pada spesies atau organisme tertentu kayak gitu. Tapi karena di sini secara massal, jadi kepunahannya itu terjadi secara besar-besaran banget. Jadi ini benar-benar adalah kasus yang luar biasa banget dalam sejarah kehidupan bumi kita. Nah, dalam kepunahan massal ini ada 5 periode yang pernah terjadi. Jadi ada Big Five, disebutnya juga Big Five Mass Extinction atau 5 kepunahan massal yang terbesar yang pernah terjadi di bumi kita. Ada apa aja akan kita lihat satu persatu. Nah, di sini sudah kakak tuliskan ada Late Ordovician, ada Late Devonian, ada juga Permian, ada juga Triassic, Jurassic, dan yang kelima nanti ada Cretaceous Tertiary. Nah, masing-masing akan kita lihat bagaimana sih kepunahan massal ini bisa terjadi dan apa aja spesies-spesies yang mengalami kematian dan penyebabnya itu apa aja. Kita mulai dari yang paling lama, yaitu dari kepunahan massal Late Ordovician atau terjadi pada akhir masa Ordovician. Jadi sebelum terjadi kepunahan itu pada masa Ordovician, seluruh kehidupan didominasi oleh kehidupan laut. Jadi dulu daratan masih sangat-sangat sedikit. Jadi kebanyakan hewan dan tumbuhan laut pada saat itu. Dan kemudian terjadilah kepunahan massal pada akhir Ordovician ini, sekitar 435 juta tahun yang lalu. Nah, karena kehidupan itu waktu itu dominannya adalah di laut, kemudian terjadi pergeseran benua yang sangat besar-besaran. Dan pergeseran benua itu akhirnya memunculkan adanya daratan glasial atau daratan es. Sehingga kemudian air laut mengalami penyurutan. Bisa dibayangkan ketika dulu itu kehidupan kebanyakan di laut dan tiba-tiba air laut mengalami penyurutan secara besar-besaran. Bagaimana caranya makhluk hidup yang di laut bisa bertahan hidup? Gak bisa, akhirnya mereka mengalami kematian. Ditambah lagi dengan munculnya es atau daratan glasial yang sangat besar-besaran juga. Makin-makin membuat iklim jadi tidak stabil, tidak seperti biasanya, dan akhirnya menyebabkan kematian pada berbagai spesies makhluk hidup laut, seperti misalnya hewan-hewan moluska di laut pada zaman itu, kemudian tumbuhan-tumbuhan air pada zaman itu, semuanya mengalami kepunahan. Dan yang kedua, kita masuk ke Late Devonian, di mana peristiwa kepunahan massal Late Devonian ini terjadi 370 juta tahun yang lalu. Dan yang parahnya di sini adalah 50% spesies atau 50% kehidupan yang ada pada zaman itu mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan karena adanya pendinginan secara global atau global cooling, yang tentunya ketika suhu secara global berubah menjadi sangat-sangat dingin, mempengaruhi kehidupan semua makhluk hidup di dalamnya. Kemudian juga disebabkan oleh surutnya air laut, dan pada zaman itu sebelumnya di daratan sangat-sangat didominasi oleh banyak sekali tumbuhan. Dan akhirnya karena tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menggunakan karbon dioksida, kadar CO2 di dalam atmosfer itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Akhirnya terjadilah kepunahan massal. Yang ketiga, ada kepunahan massal Permian atau disebut juga The Great Dying. Dengan namanya aja udah Great Dying, kayak wow, ini benar-benar kepunahan massal yang menciptakan dying sangat besar gitu di sini. Jadi banyak sekali yang punah di sini ya. Jadi sampai 90% loh makhluk hidup pada zaman itu mengalami kepunahan. Kebanyakan itu adalah dari serangga atau insekta, kemudian tanaman-tanaman darat yang besar juga mengalami kepunahan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk periode Permian ini disebabkan oleh adanya erupsi gunung yang sangat besar pada saat itu. Sehingga karena ada erupsi gunung menyebabkan iklim jadi berubah juga, dan terjadi peristiwa pemanasan secara global atau global warming, dan akhirnya terjadi peristiwa anoksi atau berkurangnya kadar oksigen di atmosfer. Karena oksigen itu sebagai sumber pernafasan semua makhluk hidup ya, jadi terjadi kepunahan seperti itu. Dan yang keempat adalah periode kepunahan
Triasik Jurassic yang terjadi pada tahun sekitar 200 juta tahun yang lalu. Nah, di sini banyak sekali punah itu dari kelompok amfibi, reptil, dan teman-temannya. Nah, kemudian yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal pada saat ini adalah adanya climate roller coaster. Jadi kayak iklim tuh berubah secara terus-menerus, bergantian. Jadi tiba-tiba iklimnya panas, tiba-tiba iklimnya dingin, tapi sangat-sangat drastis kayak gitu. Dan waktu itu juga ada erupsi gunung besar di daerah Atlantik, jadi menyebabkan makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dan akhirnya terjadi kepunahan. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah periode kepunahan massal yang namanya Cretaceous Tertiary. Dia itu terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Ini merupakan kepunahan massal yang sangat-sangat besar juga, karena disinilah akhir kehidupan reptil yang besar-besar. Ya, jadi di sini semuanya mengalami kematian atau kepunahan disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada akibatnya dari letusan gunung berapi yang sangat-sangat besar, kemudian akhirnya ada banjir basalt juga yang tentunya membunuh banyak sekali makhluk hidup di sana. Dan yang paling menyebabkan kerusakan di bumi itu adalah ketika adanya komet atau asteroid besar yang jatuh ke bumi gitu. Itu sangat-sangat besar sekali, bahkan ketika asteroid itu jatuh ke bumi, ledakannya itu sampai 1000 kali letusan gunung Merapi gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau asteroid jatuh terus ukurannya besar banget, bahkan ledakannya itu 1000 kali letusan gunung loh. Nah, jadi makhluk hidup yang ukurannya besar-besar pun, kayak misalnya reptil yang besar-besar gitu, akhirnya mengalami kepunahan. Dan yang hanya bisa bertahan hidup hanyalah hewan-hewan yang hanya bisa ngumpet atau melindungi diri di bawah tanah, hewan-hewan tanah yang kecil-kecil yang bisa masuk ke dalam tanah, sedangkan yang lainnya mengalami kepunahan. Nah, jadi seperti itu 5 kepunahan massal yang terjadi di bumi kita. Dan tentu saja 5 kepunahan massal tadi ada perannya dalam peristiwa evolusi kita gitu. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme evolusi yang terjadi sehingga bisa ada kepunahan massal dan bisa juga ada makhluk hidup yang bertahan, seperti itu. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya akan kita bahas lagi. Tetap di Ayo Belajar, karena dari sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Untuk mekanisme evolusi, di sini kakak sudah mengelompokkannya ke berbagai jenis dan akan kita bahas satu persatu dimulai dari mutasi. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan mutasi itu adalah perubahan genetik pada masing-masing individu. Nah, jadi perubahan genetik ini bisa terjadi di tingkat DNA atau bisa terjadi di tingkat kromosom, di mana jika materi genetik pada suatu individu mengalami perubahan atau mutasi, dapat menyebabkan perubahan fisik juga pada individu tersebut. Dan perubahan fisik itu tentunya dapat menyebabkan munculnya spesies baru gitu. Dan akhirnya jika nanti spesies baru tadi melakukan perkawinan dengan individu yang lainnya, kemudian melahirkan anak-anaknya lagi, dan akhirnya seperti itulah evolusi terjadi gitu. Yang awalnya mutasinya itu hanya di satu orang, kemudian diturunkan, dan akhirnya jadi ada banyak, jadi populasi gitu. Jadi individunya banyak, jadi populasi besar. Ini juga bisa berlaku di hewan. Jadi mutasi itu nggak cuma di manusia aja, tapi hewan dan tumbuhan juga bisa mengalami mutasi. Perubahan struktur pada materi genetiknya jadi sifat yang baru, dan sifat yang baru itu akhirnya diturunkan. Dan lama-kelamaan, karena evolusi ini terjadi secara bertahun-tahun dan bertahap-tahap ya lamanya gitu, ini tuh ada prosesnya, akhirnya muncullah spesies baru yang jumlahnya juga sudah banyak kayak gitu. Dan yang kedua, ada yang namanya seleksi alam. Nah, seleksi alam ini erat sekali hubungannya dengan peristiwa adaptasi, di mana seleksi alam itu terjadi jika ada perubahan di alam atau di lingkungan, perubahan yang secara alamiah, dan suatu makhluk hidup akan dihadapkan dengan dua kemungkinan. Apakah dia bisa beradaptasi atau apakah dia tidak bisa bertahan hidup. Nah, jika misalnya di suatu daerah terjadi perubahan lingkungan, kayak tadi tuh misalnya terjadi global cooling atau tiba-tiba pendinginan massal gitu di suatu daerah. Nah, otomatis hewan yang bisa bertahan dengan suhu yang dingin, dia akan survive, dia akan bisa bertahan hidup. Sedangkan hewan yang tidak bisa tahan dengan suhu dingin, tentunya dia akan mengalami kematian dan akhirnya jadinya punah, kayak gitu.
Jadi itu salah satu contoh dari seleksi alam ya, dia tuh mau survive atau dia akan punah. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus yang terkenal tentang seleksi alam, di mana ini adalah kupu-kupu ya, kupu-kupu atau ngengat biston. Ngengat biston namanya. Nah, di mana si ngengat biston ini dia ada dua jenis, ada yang berwarna terang, bisa dilihat ya di sini ada yang warna putih, ada yang warnanya gelap. Nah, jadi pada zaman dulu sebelum ada revolusi industri, sebelum maraknya banyaknya industri-industri besar-besaran gitu ya. Dulu kan lingkungan tuh masih sedikit gitu ya bangunan-bangunan besarnya gitu. Masih alami, masih banyak tumbuhan-tumbuhannya gitu. Nah, pada zaman dulu ketika sebelum terjadi revolusi industri, si kepik yang warnanya hitam, nih si kupu-kupu ya, bukan kepik, kupu-kupu atau ngengat yang warnanya hitam ini tentunya jadi mudah sekali dibedakan ya, bisa dilihat deh. Dia di tengah-tengah warna-warni taman yang warnanya hijau, yang warnanya cerah, dia warnanya hitam sendiri gitu. Otomatis dia jadi mudah dikenali dong, mudah dikenali oleh predatornya. Sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari predatornya. Dia nggak bisa kamuflase karena warnanya emang udah hitam. Akhirnya si kupu-kupu biston yang warnanya hitam ini cenderung mudah sekali dimakan oleh si hewan-hewan predator. Sehingga pada saat sebelum adanya revolusi industri itu kupu-kupu biston jumlahnya yang warnanya gelap jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang warna terang, karena yang warna terang itu dia bisa adaptasi, dia bisa survive, sedangkan yang hitam tuh jumlahnya sedikit. Tapi kemudian terjadi peristiwa revolusi industri, di mana akhirnya ada banyak sekali bangunan-bangunan dan ada juga banyak sekali proyek-proyek industri yang menyebabkan banyak sekali asap, debu gitu, dan menyebabkan lingkungan jadi banyak asapnya, dan akhirnya yang lebih bisa bertahan hidup adalah kupu-kupu yang warnanya hitam. Kenapa? Karena lingkungannya gelap gitu, jadi dia bisa berkamuflase. Sedangkan si kupu-kupu yang warnanya putih dan cerah ini, dia warnanya sangat-sangat kontras dengan lingkungannya, jadi mudah dikenali oleh predatornya. Akhirnya, yang jumlahnya lebih sedikit pada saat setelah revolusi industri adalah kupu-kupu yang warnanya lebih cerah, sedangkan yang warnanya hitam akan lebih banyak jumlahnya. Seperti itu kurang lebih untuk seleksi alam. Dan untuk seleksi alam juga contohnya sama kayak di jerapah, yang jerapah leher panjang pada teori Darwin waktu itu ya. Jadi yang jerapah leher panjang tuh bisa bertahan hidup, sedangkan yang jerapah leher pendek akan punah karena tidak bisa menggapai makanannya. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya ada peristiwa migrasi. Nah, mungkin kata migrasi sudah tidak asing lagi, yang berarti migrasi itu adalah perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain karena berbagai faktor. Misalnya karena iklim atau karena makanan. Nah, jadi ketika suatu organisme bermigrasi pindah ke tempat lain, tentunya dia harus melakukan adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya. Nah, di mana biasanya adaptasi itu juga dapat menyebabkan perubahan. Nah, untuk kasus migrasi ini juga sudah ada penelitiannya nih, Miss, dulu dari seorang peneliti yang meneliti burung finch di daerah Galapagos ya. Jadi burung finch itu ketika dia disebar ke berbagai pulau yang jenis makanannya beda-beda, ternyata dia beradaptasi dan bentuk paruhnya beda-beda. Jika ada burung finch yang pindah ke pulau yang lebih banyak serangganya, otomatis paruhnya menyesuaikan jadi paruh pemakan serangga. Kemudian ada juga si burung finch yang dipindahkan ke daerah yang lebih banyak bunga-bunganya gitu, sehingga otomatis nanti lama-kelamaan paruhnya akan beradaptasi jadi memanjang untuk menyesuaikan ke jenis makanannya, itu bunga. Nah, itu pengaruhnya ya, jadi ada pengaruh migrasi dan pengaruh dari suatu tempat terhadap ciri fisik individu kayak gitu. Dan ada juga rekombinasi gen, di mana rekombinasi itu kan artinya penggabungan ya, kombinasi. Ketika kita misalnya tahu kalau ada satu individu atau satu spesies yang variasinya macam-macam, kemudian dikawin silangkan dan muncul variasi baru gitu. Misalnya kayak kucing nih, sama-sama kucing ya, ada kucing Anggora terus disilangkan dengan kucing yang Persia dan akhirnya menghasilkan anak yang sifatnya baru gitu. Nah, itu kan sama aja ya, itu namanya proses evolusi, ada proses perubahannya. Dan ada juga genetic drift. Genetic drift itu artinya adalah aliran gen
di mana aliran gen ini adalah perubahan genetik pada satu populasi yang terjadinya secara acak. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan ilustrasinya. Nah, jadi di sini ada berbagai macam kepik. Nah, ini baru kepik nih bener ya, bukan kupu-kupu. Kepiknya ceritanya ada 2 jenis nih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau. Ini di satu populasi awalnya. Tapi secara tidak sengaja, secara acak aja, secara random, tiba-tiba banyak sekali kepik warna hijau yang mati, terinjak. Dan lama-kelamaan, jumlah kepik yang warna hijau itu makin lama makin berkurang. Dan akhirnya, peristiwa ini terjadi terus-menerus dan mempengaruhi frekuensi atau jumlah populasinya. Jadi akhirnya kan populasinya berubah. Yang awalnya misalnya sama nih jumlahnya yang si coklat sama yang hijau, akhirnya yang hijaunya makin lama makin sedikit. Kayak gitu, karena mati secara acak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan genetic drift. Nah, jadi seperti itu kira-kira bagaimana evolusi bisa terjadi, mekanismenya. Banyak sekali ya faktor yang menyebabkan makhluk hidup mengalami evolusi atau perubahan. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan membahas petunjuk adanya evolusi. Itu jadi bagaimana sih sekarang kita tahu kalau makhluk hidup ini mengalami evolusi, makhluk hidup yang itu juga mengalami evolusi. Nah, jadi kita bisa mengetahui itu semua dari petunjuk-petunjuk atau bukti bahwa evolusi itu memang ada dan memang terjadi. Nah, yang pertama adalah variasi individu. Variasi atau keanekaragaman individu. Nah, kakak pakai contoh lagi si burung finch tadi, di mana awalnya burung finchnya itu cuma satu jenis aja. Dan ketika dia disebarkan ya, sekali lagi dia tuh disebarkan ke berbagai pulau yang beda-beda, akhirnya jadi berbagai macam variasi baru. Ada yang pemakan buah, pemakan kaktus, pemakan biji, pemakan serangga. Nah, artinya apa? Akhirnya jadi ada spesies baru yang awalnya hanya dari satu spesies yang sama, dari satu nenek moyang yang sama. Kemudian saling beradaptasi lagi dan jadilah spesies baru. Dan itu juga memang terjadi di kehidupan asli sekarang ya. Ini kan mungkin di zaman dulu, tapi sekarang juga semuanya seperti itu, tetap variasi. Ada banyak sekali satu spesies yang variasinya tuh macam-macam gitu. Kita lihat nih misalnya ada bunga mawar, memang spesiesnya sama, satu sama-sama mawar, tapi warnanya beda-beda gitu. Jadi itu adalah variasi maksudnya. Dan selanjutnya bukti yang kedua adalah penemuan fosil. Nah, di sini contohnya adalah penemuan fosil kuda nih sobat belajar. Jadi ternyata lihat ya, pada zaman sekarang kan kuda yang kita kenal ini ya, kuda yang ukurannya besar gitu, kemudian dia lihat jarinya cuman ada satu gitu, jari kakinya bergabung. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi pada perkembangannya itu pada zaman dulu ukurannya kecil, ini hanya 0,4 meter. Ini penemuan fosil ya. Pada zaman dulu nih 50 juta tahun yang lalu itu jenis kuda tuh 0,4 meter aja tingginya. Kemudian sekitar 35 juta tahun yang lalu berkembang lagi, kudanya dia ukurannya 0,6 meter. Kemudian selanjutnya 10 juta tahun yang lalu kudanya ukurannya bertambah jadi 1 meter. Dan dilihat dari jumlah jarinya juga ya beda-beda nih. Kalau yang zaman dulu banget ini nenek moyangnya jarinya 4 gitu. Kemudian berkembang lagi, akhirnya sampai ke kuda yang sekarang bisa kita lihat di zaman modern ini dengan ukuran 1,6 meter. Nah, jadi ini semuanya sama-sama fosil kuda, tapi ternyata ada perubahan, ada perbedaan yang artinya ada terjadi peristiwa evolusi. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya homologi alat tubuh, atau homologi itu strukturnya sama tapi fungsinya beda. Jadi strukturnya aja nih yang fungsinya. Nah, kita bisa lihat untuk di sini ada beberapa contoh tulang dari kelompok mamalia. Ada manusia, ada kucing, ada paus, dan ada kelelawar. Sama ya, sama-sama mamalia. Kalau kita lihat dari strukturnya juga sama, lihat. Ya, ini kan tangan kita ya. Tangan kita sama kaki kucing, lihat. Strukturnya mirip. Tulangnya ya, penyusun tulangnya mirip. Tapi kalau kita kaitkan dengan fungsinya apakah sama? Tentu saja beda. Kalau tangan kan untuk menggenggam, tapi kalau pada kucing kaki untuk berjalan. Dan dibandingkan dengan paus, ini juga strukturnya sama. Tapi kalau paus dia tidak punya tangan dan kaki, tapi dia memiliki sirip untuk berenang. Jadi fungsinya dia buat berenang. Sedangkan pada kelelawar ini juga strukturnya mirip, ya, homolog strukturnya, tapi fungsinya berbeda. Kalau di si kelelawar kan untuk sayap untuk terbang kayak gitu. Ya, jadi
itulah homologela tubuh. Jadi kita ini kan sama-sama mamalia nih, kita tuh kekerabatannya dekat sama mereka, sama kucing, sama paus, sama kelelawar, karena kita ada di satu kelas yang sama, yaitu kelas mamalia. Karena kita juga bisa melihat kenapa kita sama-sama dikelompokkan ke dalam kelas yang sama, kita bisa melihat di sini struktur organik kita tuh banyak yang mirip, meskipun fungsinya beda-beda. Kenapa fungsinya beda-beda? Kan masing-masing mengalami adaptasi, balik lagi ke mekanisme evolusi. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada juga perbandingan embriologi. Nah, ini juga merupakan contoh beberapa jenis spesies dari vertebrata. Di sini ada ikan, kemudian salamander perwakilan dari amfibi, kura-kura, reptil, ayam, aves, kelinci, dan manusia sebagai mamalia. Nah, sobat belajar bisa perhatikan perkembangan embrio kita dengan hewan-hewan lain yang ada di sini. Awalnya lihat sama ya, mirip banget. Mirip banget, sampai yang kedua itu perkembangannya mulai ada perbedaan, tapi masih terlihat mirip. Dan akhirnya lama-kelamaan, berbulan-bulan kemudian, barulah masing-masing menyesuaikan dengan cirinya masing-masing tentunya. Nah, di sini artinya apa? Karena kita juga pada awalnya memiliki bentuk embrio yang mirip dengan teman-teman kita ya, dari kelompok lain, dari aves, dari amfibi, dari reptil, artinya memang kita tuh memiliki kekerabatan yang dekat. Kekerabatan kita tuh dekat dengan aves, amfibi, pisces, karena kita ada di satu kelompok yang sama, yaitu kelompok vertebrata gitu ya. Jadi memang ini tuh ada buktinya. Jadi semuanya ada bukti ilmiahnya bahwa memang bentuknya mirip. Oke. Dan selanjutnya di sini ada perbandingan biokimia dan perbandingan fisiologi. Nah, jadi ketika diteliti ada juga kesamaan gitu atau perbedaan yang sangat sedikit aja tapi di tingkat biokimia dan fisiologi. Nah, di sini contohnya adalah pada jumlah asam amino. Jadi di sini Kak sudah menuliskan jumlah asam amino perbandingannya antara manusia nih kita dengan kelompok-kelompok hewan lain. Misalnya di sini dengan gorila. Ya, dengan gorila yang lebih dekat. Kan kalau kita sama gorila itu kerabatannya dekat sampai di tingkat ordo ya, sama-sama di ordo primata. Dan ternyata jumlah asam amino kita dengan jumlah asam aminonya si gorila itu hanya ada perbedaan satu jenis aja. Dan bisa dilihat lagi nih, misalnya dengan gibbon juga masih jenis kera ya, bedanya 2. Kemudian dengan monyet kita punya 8 jenis perbedaan asam amino. Kemudian makin ke bawah, misalnya di sini ayam. Dengan ayam kita kalau sama ayam itu beda kelas ya, kita mamalia, ayam itu aves, beda kelas di mana kita memiliki perbedaan sampai 45 asam amino gitu. Jadi perbedaan dan kesamaan asam amino ini dapat kita simpulkan dari situ bahwa artinya kita memiliki kekerabatan yang dekat, dan juga dulunya kalau ditarik garis keturunan itu ada satu garis keturunan yang sama kayak gitu. Oke? Dan itu untuk perbandingan biokimianya. Selanjutnya yang terakhir ada petunjuk organ tubuh sisa. Ya, di sini ya. Nah, oke, jadi untuk petunjuk organ tubuh sisa itu apa maksudnya organ tubuh sisa? Nah, jadi di sini mungkin sobat belajar tahu kalau kita punya tulang ekor, kita punya tulang ekor tapi kita nggak punya ekor. Nah, itu maksudnya organ tubuh sisa. Nah, jadi organ pada tulang ekor kita tuh tidak mengalami perkembangan, atau disebutnya juga dengan istilah tereduksi. Jadi terhenti gitu perkembangannya. Karena apa? Karena kita tidak membutuhkan ekor juga. Kan biasanya kalau di kayak monyet itu dia punya ekor, bisa digunakan untuk menggenggam juga. Tapi kalau untuk manusia tidak membutuhkan ekor ya, jadi kita juga sudah dianugerahkan tangan gitu untuk menggenggam, dan akhirnya memang ini disebut dengan organ tubuh sisa si tulang ekornya. Kemudian juga misalnya kita punya usus buntu, ada yang tahu usus buntu ya? Dulu sih dianggapnya usus buntu itu organ yang tidak memiliki fungsi, tapi akhirnya lama-kelamaan penelitian berkembang dan ditemukan bahwa si usus buntu itu memiliki fungsi, yaitu sebagai salah satu sistem imunitas, di mana dalamnya banyak sekali ditemukan sel-sel imunitas kayak gitu. Jadi organ tubuh sisa ini sama halnya dengan petunjuk evolusi yang lain, dia tuh menyebutkan bahwa dari organ tubuh sisa ini artinya evolusi itu memang benar adanya.
Oke, nah jadi untuk mekanisme evolusi dan petunjuk evolusi seperti itu pembahasannya. Selanjutnya ada satu contoh soal. Oke, di sini ada satu contoh soal tentang populasi kupu-kupu biston atau ngangkat biston. Populasi kupu-kupu biston Betullaria di Inggris pada lingkungan sesudah revolusi industri. Apa yang terjadi? Didominasi oleh apa? Sesudah ya. Kalau sesudah revolusi industri kan daerahnya gelap karena banyak asap, banyak bangunan-bangunan industri. Nah, jadi yang bisa bertahan hidup itu adalah yang mana? Yang sayapnya cerah putih tadi atau yang sayapnya gelap atau hitam? Yang sayapnya berwarna gelap. Mana? Ada nggak? Jumlahnya lebih banyak atau sama nih berarti? Jumlahnya lebih banyak ya yang warnanya gelap. Oke. Populasi, nah ini ya ada ya populasi biston Betullaria bersayap gelap lebih banyak nih ya, lebih banyak dibandingkan dengan yang bersayap cerah. Karena kenapa? Karena yang sayapnya cerah itu lebih mudah dikenali oleh predatornya, jadi banyak dimakan-makanin dan akhirnya karena yang hitam bisa kamuflase sama wilayah yang gelap, yang hitam lebih banyak jumlahnya. Nah, jadi seperti itu salah satu contoh soal dari materi mekanisme evolusi dan juga petunjuk evolusi. Nah, jadi mudah-mudahan setelah mempelajari tentang mekanisme evolusi ini, Sobat Belajar jadi lebih terbuka lagi nih pikirannya tentang evolusi, bahwa memang evolusi itu terjadi di kehidupan pada makhluk hidup ini. Nah, jadi untuk materi ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat terus ya belajarnya, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!